Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas untuk persalinan. Mirisnya, jalanan tersebut telah rusak selama puluhan tahun dan belum diperbaiki hingga saat ini. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan paket gagal dikirim akibat gudang paket di kawasan Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran juga melalap rumah makan yang juga disebabkan oleh korsleting listrik. Api mengamuk dan melahap gudang paket ekspedisi di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Warga yang ada di sekitar lokasi pun panik, khawatir api merembet dan bergegas untuk memadamkan api. Namun usaha warga dicegah karyawan dan melarang untuk masuk ke lokasi. Damkar yang tiba langsung memadamkan api dan api bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari puntung rokok. Akibat kebakaran ini, paket-paket yang ada di dalam gudang turut rusak dan tidak bisa dikirimkan. Sementara ruas Jalan Cakung Cilincing juga mengalami kemacetan panjang. Kebakaran juga melalap rumah tinggal yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Jalan Kafling, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api yang cepat membesar membuat warga panik karena lokasi berada di kawasan padat. Warga berjibaku memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak lama, petugas Gul Karmat Jakarta Selatan tiba dan mengerahkan belasan unit mobil pemadam dan puluhan personil ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api cepat membesar dan melalap seluruh bagian angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, di Jawa Barat. Diduga api berasal dari bagian mesin kendaraan. Akibatnya sopir yang berada di dalam angkot panik hingga bagian tangannya mengalami luka bakar. Beruntung petugas damkar segera ke lokasi dan memadamkan kobaran api dalam waktu 30 menit. Beruntung saat kejadian, angkot dalam keadaan kosong hingga tidak menyebabkan korban. Meski demikian, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang selama proses pemadaman. Sepuluh orang tewas akibat kapal meledak di Batam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Masih di Seputar iNews Siang, keluarga korban ledakan kapal tanker. Kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau, menunggu jenazah diserahkan di RS Mutiara Aini Batu Aji, Kota Batam. Total ada 10 korban tewas dalam peristiwa ini. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji, Kota Batam.
Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 200-an pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun cepat! Oh, turun! Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami akhirnya menyerah dan membekap sang istri hingga tewas di Denpasar, Bali. Pelaku menyesal lalu menyerahkan diri ke polisi. Sunardi, usia 45 tahun asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pos Pol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Akibatnya, perbuatan pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kecelakaan membuat arus lalu lintas macet. Warga yang hendak menuju kantor pagi tadi dikejutkan dengan kecelakaan seorang perempuan pemotor yang terjatuh akibat jalanan licin di jembatan flyover Pesin, Jakarta Barat. Diduga jalanan licin usai hujan mengguyur sesaat pagi ini. Akibat kecelakaan ini, korban menderita luka lecet dan segera dibantu oleh pemotor lainnya. Kemacetan parah tak terhindarkan karena kecelakaan ini terjadi saat warga sibuk untuk beraktivitas menuju tempat kerjanya. Nongkrong santai di kafe bisa gagal jika pengunjung mudah tersulut oleh emosi. Ini terjadi di Jakarta Barat, pemirsa, di mana sekelompok muda-mudi terpaksa harus berurusan dengan polisi karena memukuli pengunjung lain di dalam kafe hanya karena salah paham. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap oleh polisi. Pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa tersebut viral di media sosial. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual-beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.